Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Akaltum? Fahimtum? Alhamdulillah. Tadi ketika Kiai nanya, hal tuhibbuna Ustadz Abdul Somad, saya khawatir. Yang saya khawatirkan keluar jawabannya, mau jawab hub aja atau hub banget ya. Anak raja memakai katun. Katun hadiah dari Pak John. Saya tak bisa lagi membuat pantun karena terkejut mendengar mercon. Memang indah si kain katun. Katun dibeli dari Cikini. Saya tidak lagi berpantun karena sudah dihabiskan Kiai Ahmad Fauzi Tijani. Itu sekedar menjawab saja. Karena kata orang Melayu, pantun mesti dijawab. Apapun yang terjadi, semuanya kita katakan alhamdulillahi rabbil alamin. Kullu amrin zibalin, semua amal yang baik, walam yubda bihamdillah, kalau tidak dimulai dengan pujian kepada Allah, fahuwa aqta, maka amal itu putus, tak bisa dibawa sebagai bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jerih payah, tetes peluh keringat dan air mata, malam ini semuanya akan hampa sirna, tak dapat dijadikan sebagai bekal. Maka kita awali dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Setiap majlis akan menjadi majlis antana jifah, bangkai, busuk, berbau kalau tidak disebut namanya. Maka kita pun menyebut namanya dalam untayan salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ada seorang ulama namanya Kiai Khotib. Kiai Khotib memberi nama anaknya, nama yang paling baik adalah nama yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka lengkap dengan nama Nabi beserta gelarnya, anak itu diberi namanya Muhammad Amin. Lalu kemudian Muhammad Amin melaksanakan ibadah haji ke tanah suci Makkah, pulang pada tahun 1920, dipanggil dengan gelar baru, permata dalam bahasa Arab, disebut dengan Jauhari. Lalu kemudian beliau punya anak laki-laki. Anak laki-laki itu diberi nama lagi sesuai dengan nama orang paling mulia, dan mengambil barakah dari seorang mursyid tariqat dari Maghribi, maka diberi nama anak itu dengan nama Muhammad Tijani. Lalu kemudian beliau punya anak lagi laki-laki, anak laki-laki itu diberi nama Ahmad Fauzi Tijani, Kiai Haji Doktor. Itulah yang duduk di sebelah kanan saya tadi. Lalu kemudian beliau punya anak, Kiai Khotib punya anak laki-laki namanya Muhammad Amin, nama lain Kiai Jauhari. Punya anak lagi laki-laki diberi nama, kalau mau kasih nama 3, nama Nabi Muhammad SAW, nabi-nabi selain Nabi Muhammad SAW, atau nama yang dinisbatkan kepada Allah, Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdus Somad. Kalau tadi sudah dipakai nama Muhammad, maka anak ini dipakai nama Nabi yang satu lagi, yaitu Nabi Idris. Dan Kiai Idris Jauhari punya anak laki-laki, itulah dia Kiai Haji Dr. Ghazi Mubarak. Itulah yang duduk di sebelah kiri saya. Adapun kiai-kiai guru-guru kita yang lain tak dapat saya sebutkan namanya karena saya tak ingat. Tapi saya yakin dan percaya mereka pasti mengingat saya. Ketika mereka nanti masuk ke dalam surga, mereka akan bertanya kepada malaikat, "Hai malaikat, di mana Ustadz Somad berada?" Dan malaikat menjawab, dia berada di ruang VVIP. Amin. Saya minta aminkan doa saya sebetulnya.
Bayangkan 9.000 santri mendoakan, ditambah jamaah, ditambah jin-jin korin yang ikut, ditambah malaikat kiraman katibin. Maka begitu serentak mereka mengatakan amin, maka terbuka pintu-pintu langit. Pintu langit terbuka, walaupun pintu Australia jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya tidak pernah menyangka akan diberikan kehormatan kegiatan ulang tahun 70 dari 1952 2022. Tidak terlintas di pikiran saya bahwa saya akan diapit oleh dua kiai keturunan kiai mulia akan memencet tombol pembukaan kegiatan ulang tahun 70. Allahu Akbar. Makanya tadi ketika pencet itu saya katakan Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Jangan kau katakan kau besar Abdul Somad karena beratmu hanya 55 kilo. Katakanlah Allah yang maha besar. Maka sebut nama Allah, sebut nama Rasulullah, Allahu Akbar. Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak dilihat, macam-macam pengalaman dirasa. Saya pernah di kota Palembang, diajak meresmikan masjid. Berikut ini pemencatan tombol peresmian masjid. Begitu dipencet, layarnya nggak terbuka, nyangkut. Tapi tadi begitu dipencet, Masya Allah, keluar semuanya mercon-mercon. Habis semua jin-jin ifrit ditembak mercon, hilang semuanya. Jadi kalau masih ada santri yang ngantuk, bukan salah jin lagi, kata jin. Kenapa kita mesti memperingati 70 tahun perjalanan ini? Apa yang ingin kita ambil? Pelajaran pertama yang diambil adalah Kiai Haji Muhammad Amin, Kiai Haji Jauhari bisa berangkat ke tanah suci Makkah Al-Mukarramah umurnya 15 tahun bersama keluarga besar. Orang sekarang mau berangkat haji, store ONH 2022 berangkat 2052, 2051 ninggal. Kalau mau berangkat sekarang, store-nya sekarang mesti ada bayaran yang lebih tinggi, disebut karena mahal maka punya istilah khusus namanya ONH Fulus, ONH Plus. 1920, 25 tahun sebelum Indonesia merdeka, Kiai Jauhari sudah bisa ke tanah suci Makkah Al-Mukarramah bersama keluarga besar. Poin yang pertama, itu menunjukkan bahwa beliau adalah orang kaya. Tanah seluas mata memandang, pondok pesantren besar dibangun megah. Ini menunjukkan pelajaran pertama, santri-santri Al-Amin mesti kaya. Amin. Tapi saya nggak kaya Pak Ustadz. Cari anak orang kaya yang bapaknya sudah tua, sakit-sakitan, anak tunggal semata wayang. Kalau ada, jangan kasih tahu saya, khawatir saya ambil. Tolong kalau nanti video ini diupload, yang bagian ini dipotong, khawatir didengar orang di rumah. Ada orang bercerita, katanya Nabi Muhammad SAW itu orangnya miskin, susah, melarat, jubahnya compang-camping. Itu bukan Nabi Muhammad SAW yang ku kenal. Lalu yang kau ceritakan itu siapa? Muhammad tukang ayam. Mohon maaf kalau kebetulan ceritanya ada yang sama. Nabi Muhammad SAW itu kaya apa miskin? Siapa yang bilang? Nabi Muhammad SAW menikah dengan Khadijah, maharnya
Kata Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri dalam kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum, berapa maharnya? Isruna bakarah, 20 ekor onta. 20 ekor onta. Kalau seekor onta itu harganya 50 juta, itu yang tidak terlalu mahal, tidak terlalu murah. Sebetulnya di atas itu, tapi karena kita udah lama kenal ya 50 aja lah. Kali 20 ekor, bayangkan itu berapa maharnya, hitung sendiri. Tapi saya takut juga kedatangan saya kali ini ke Pulau Madura ini menyebabkan rusaknya harga mahar. Bisa-bisa nanti efek ceramah ini besok-besok anak muda unjuk rasa, Abdul Somad janganlah lagi datang ke Pulau Madura. Kenapa? Merusak harga mahar. Anak-anak muda unjuk rasa, turunkan harga mahar, turunkan harga mahar. Tema kita adalah tentang Nabi Muhammad SAW adalah orang yang kaya. Jadi kalau dia menikah maharnya setelah dihitung-hitung oleh Dr. Syafi'i Antonio dalam ensiklopedia sirah, ternyata mahar Nabi SAW menikah dengan Sayyidatuna Ummul Mukminin Khadijah lebih dari 1 miliar. Bayangkan itu. Kira-kira kalau ada orang menikah maharnya 1 miliar, orang kaya apa orang miskin? Kaya. Yang miskin itu siapa? Umat Nabi Muhammad, seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran. Yang lebih parah lagi, kupinang kau dengan bismillah. Ilaha illallah. Nasibmu nak. Tapi Nabi Muhammad SAW itu miskin Pak Ustadz, susah melarat setelah dia jadi Nabi. La taqillu an khamsina alfi dinarin zahabiyyin. Ketika terjadi perang Badar Al-Kubra pada hari Jumat tahun kedua Hijrah 17 Ramadan, diabadikan dalam Al-Quran, Yaumal Furqan, Yaumal Taqal Jam'an, bertemu dua pasukan dan menang umat Islam. Hasil rampasan perang namanya ghanimah. La taqillu an khamsin, 50 alfi dinarin, 50 ribu keping uang dinar. Zaman Nabi tak ada uang kertas. Uang perak namanya dirham, uang dinar namanya emas, namanya dinar. Satu kepingnya 4,25 gram. Jadi kalau 1 gram itu 1 juta, sekarang harga emas 1 juta sekian. Tapi karena kita udah lama bersahabat, 1 juta aja lah. Maka 4,25 itu sebenarnya 4.250.000. Tapi karena mumpung diskon ulang tahun 70 Al-Amin, jadi 1 keping itu 4 juta. Kalau 1 keping uang dinar 4 juta kali 50.000 keping, berapakah hasil harta rampasan perang Badar layak untuk soal CPNS 2023? Jadi kalau saudara-saudara kita yang duduk di Badan Kepegawaian Negara BKN, tolong buatkan soal-soal CPNS yang ada hitung-hitungannya yang terkait dengan ada nilai sejarahnya. Jika Nabi Muhammad SAW pada perang Badar mendapatkan harta rampasan perang 50.000 keping uang dinar, 1 dinarnya adalah 4,25 gram, 1 gramnya adalah 1 juta. Berapakah harta rampasan perang? Bergizi, berkualitas, ada nilai agamanya. Setuju? Jangan seperti saya waktu ikut CPNS dulu. Tono, Tini dan Tony menjaga warnet. Tini dan Tony tidak bisa jaga satu masa karena pernah pacaran. Tono jaga di waktu malam karena pagi kuliah. Tini menjaga di waktu pagi karena sore ada kerja lain. Jam-jam berapa saja mereka bisa kerja sama? Apa ini? Kita lama-lama belajar kuliah, pesantren 6 tahun, pengabdian 4 tahun S1, S2 2 tahun, tambah S3. Begitu pulang pertanyaannya kita sangka berkualitas. Begitu dilihat Tono, Tini dan Tony, apa-apaan ini. Jadi kalau ada orang mengatakan Nabi Muhammad SAW itu miskin, Nabi sudah lama meninggal dunia, lalu kemudian siapa yang melanjutkannya? Al-ulama warathatul anbiya. Maka kalau Nabi Muhammad kaya,
penerus Nabi juga kaya. Tapi ingat, Nabi tidak miskin, Nabi hidup bersahaja. Nabi hidup bersahaja, Nabi hidup sederhana. Itulah yang diamalkan oleh Kiai Muhammad Amin, Kiai Jauhari. Ketika orang mengatakan, Kiai kok enggak renovasi rumah, Kiai kok enggak bangun rumah yang megah, Kiai kok enggak bangun rumah yang besar? Jawabnya simple sederhana, nanti kalau rumahku terlalu bagus, aku susah bangun sholat tahajud. Berapa banyak orang bangunnya kesiangan, kenapa? Karena AC-nya terlalu dingin. Yang lebih parah, rumahnya jelek, enggak tahajud. Dunia melarat, akhirat neraka jahanam. Enggak tahajud kan enggak masuk neraka, Pak Ustadz. Sudahlah enggak punya dunia, enggak punya harta, mabuk, pakai narkoba, ngutang. Istrinya masak nasi, hilang. Kok enggak matang-matang ini nasi? Dilihat, rupanya tabung gas sudah hilang. Diambil suami, beli narkoba. Nauzubillah. Mudah-mudahan semua anak-anakku dapat suami yang soleh-soleh. Dia tidak jauh, hanya di balik dinding ini. Masya Allah, tabarakallah. Nabi SAW menunjukkan kesederhanaan ketika dia dapat 50.000 keping uang dinar, uang emas. Lalu kemudian datang Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra. Apa kata Sayyidatuna Fatimah? Kami di rumah susah ya Rasulullah. Sayyidina Ali bukan orang yang kaya. Aku tidak sanggup membuat adonan tepung gandum. Aku tidak sanggup menimba air. Tolong berikan pembantu, belikan uang emas. Apa kata Nabi SAW? Wahai Fatimah, sebelum tidur malam bertasbihlah 33 kali. Subhanallah, 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 subhanallah. Alhamdulillah 33 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu Akbar 33 kali. Enggak nyambung. Minta pembantu, minta tukang timba air, minta uang, malah dikasih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Apa maknanya? Walaupun badanmu lelah menimba air, membuat adonan tepung gandum, tapi kalau hatimu tenang karena berzikir, insya Allah lelahmu hilang. Betul. Sekarang berapa banyak orang kaya, saking kayanya pembantunya di rumah 10. Ada satu khusus untuk memotongkan kuku tangan, satu kuku kaki. Satu tukang korek telinga. Telinga kanan satu, telinga kiri satu. Tapi dia tetap lelah. Kenapa? Hatinya lelah. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Allah yang menurunkan ketenangan ke dalam hati orang yang beriman. Apa kata Kiai Jauhari? Orang yang tidak pernah berada dalam kegelapan, dia tidak akan pernah merasakan indahnya bintang gemintang. Malam ini bintang sedang cuti. Kenapa tidak ada bintang malam ini? Karena semua bintang sedang turun ke Al-Amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bizalimin. Yang ada handphone hidupkan, yang tak ada jangan ambil handphone kawan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Udah, tangannya turun, jangan lama-lama nanti ketiak basah. Bintang gemintang
malam ini tak tampak lagi di angkasa, tak muncul di langit, karena semuanya turun ke Al-Amin, ikut berbahagia dalam pembukaan acara 70 tahun pesantren Al-Amin Prenduan. Allahu Akbar. Orang tidak akan merasakan nikmatnya bintang gemintang kalau dia tidak pernah merasakan gelapnya malam. Mau dihidupkan senter, senternya tidak ada. Senternya ada, baterainya habis. Baterainya ada, tangannya luka. Akhirnya bagaimana dia tahu arah timur dan barat? Dia memandang ke atas, ada bintang gemintang. Apa makna ucapan Kiai? Orang tidak merasakan nikmatnya harta kalau dia tidak merasakan sulitnya mencari tetes peluh keringat air mata, hidup dengan penderitaan. Ini pelajaran dari Kiai, bahwa beliau kaya raya, uangnya banyak, tapi hidup sederhana dan hartanya itu dipakai untuk menolong agama Allah. Apa yang terjadi? Hari ini 70 tahun sudah kita masih tetap dapat menikmati ilmunya, barokahnya, sampai hari kiamat tetap mengalir kepada mereka insyaallah. Amin. Nampaknya Abdul Somad sedang ceramah di Al-Amin. Tapi yang menyaksikan tausiah malam ini melalui streaming langsung ataupun melalui rekaman yang akan diupload di channel Ustadz Abdul Somad Official, subscribe, like, share, and comment. Hai orang kaya raya, kalau kau mati hartamu akan tinggal. Hai orang yang kebunnya luas, tanahnya sejauh mata memandang, kau akan mati sampai masanya dan hartamu tinggal menjadi warisan. Tapi ada harta yang tidak akan dibagikan kepada ahli waris. La yubau, tak bisa diperjualbelikan. Wala yuhabu, tak akan bisa dihibahkan. Wala yurasu, tak akan bisa diwariskan. Mana dia? Yang kau wakafkan untuk menjadi wasilah menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Mana dia? Kita sedang berada di tanah yang penuh dengan barokah itu insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan semua anak-anakku jadi anak-anak yang kaya raya, yang selama ini bercita-cita jadi orang miskin, mudah-mudahan berubah. Kau cita-citanya jadi apa? Aku cita-citanya ingin menjadi pengemis. Hah? Pengemis apa? Pengemis cinta. Ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalau ada orang seperti ini, tangkap, masukkan ke kolam garam, biar jadi ikan asin dia sekalian. Bagaimana kalau umat Islam meninggalkan dunia ini? Politiknya ditinggalkan, bisnisnya ditinggalkan. Ini kerjaan Belanda. Karena Belanda mengatakan, tanahmu kami yang urus, kami akan tanam karet, kami akan tanam sawit, kami akan tanam tembakau, kamu tinggal berzikir saja. Kehadiran Kiai Muhammad Amin, Kiai Jauhari membantah bahwa orang tasawuf tidak mementingkan dunia. Ini banyak orang sekarang mengejek. Apa itu tasawuf? Tasawuf hanya zikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, mati. Beliau mengamalkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Bersanad sampai kepada Sidi Ahmad At-Tijani di Maroko, sampai ke Pulau Madura. Beliau mengamalkan itu, tapi beliau tidak meninggalkan dunia. Laisa bi khairikum man taraka dunyahu li akhiratihi. Orang yang baik bukan meninggalkan dunia untuk akhirat, wala akhiratahu li dunyahu. Orang yang baik bukan meninggalkan akhirat untuk dunia, liyusiba minhuma jami'an, dapat dua-duanya sesuai dengan doa yang diajarkan Allah dalam Al-Qur'an. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Nanti ketika ulang tahun 70 pada puncaknya, semua alumni-alumni akan berkumpul dan bertemu. Mereka saling bertanya, ente sekarang apa bisnisnya? Ya nanam karet lah. Berapa hektar? Cukup lah untuk 77 keturunan. Ente nanam apa? Saya tanam sawit. Berapa banyak? Ya sejauh mata memandang.
Itu teman kita kok kaya sekali, kelihatannya nggak ada ternak apa-apa. Oh dia ternak yang lain, ternak apa? Ternak tuyul. Haram. Tidak boleh berhubungan dengan yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an thamanil kalbi. Nabi melarang harga jual beli anjing. Wa mahril baghi, hasil prostitusi. Wa hulwanil kahin, dan upah dari perdukunan. Mana tahu ada yang sudah menjadi anggota IDI, Ikatan Dukun-Dukun Indonesia. Nauzubillah. Yang halal-halal saja. Kulu, makanlah min thayyibat, yang baik-baik. Tiba-tiba alumni pada kumpul semua di ulang tahun yang ke-70, puncak acara nanti insyaallah. Amin. Yang satu datang naik mobil megah, mewah, mahal, tapi berkecil hati kawan-kawan. Kenapa? Dari bunyi klaksonnya, kredit, 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 kredit. Tiba-tiba ada satu yang datang bawa angkot. Itu siapa? Itu teman kita, alumni Al-Amin. Iya. Kamu kok bawa angkot? Aku memang bawa angkot, tapi semua angkot yang ada di pulau ini punya aku. Tadi nggak ada yang tepuk tangan. Begitu bilang dia punya angkot satu pulau, semuanya setuju. Ternyata kalau kau punya harta, semua akan senang. Mereka akan bernyanyi. Apa lagunya? Jadikan aku yang kedua. Langsung angkat tangan. Enggak. Gitu. Apa maknanya? Bahwa umat Islam kalau mau disegani, dia mau bermartabat, mau dihormati, maka dia mesti kaya. Insya Allah anak-anak adik-adikku sekalian, nanti kalau kalian kaya, bangun pondok pesantren, tahfiz Quran, ambil yatim, fakir, miskin, duafa. Kalian adakan acara bersama Ustadz Somad, sweeping di lampu merah, bawa truk sama traktor, tangkap semua pengemis-pengemis, masuk. Setuju? Mantap, mainkan. Takbir. Cita-citanya begitu. Masalah profesinya apa? Terserah. Ustadz Abdul Somad, ini fakultas kedokteran. Biayanya masuk kan mahal Pak Rektor. Katanya masuknya 200 juta. Ada syaratnya Ustadz Somad. Kalau dia hafiz Quran gratis, full asrama, uang saku, biaya kuliah gratis. Kata Pak Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta beberapa waktu yang lalu saya ke Yogyakarta. Mudah-mudahan adik-adik yang hafal Quran, bahasa Arab mantap, bahasa Inggris mantap, lulus jadi dokter spesialis. Paling enak cari duit dokter spesialis. Martelnya kecil aja. Bukan seperti tukang martelnya besar, gagangnya rotan, mukulnya sampai copot tulang, batunya nggak pecah. Gaji satu hari 100.000. Tapi dokter spesialis martilnya kecil. Pukul lutut tik 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 10 juta. Lutut kanan 10, 20. Ongkos pasang 40. Bautnya lupa pasang lagi 45. Mudahnya. Senternya kecil. Baterainya cuma satu kecil. Beda sama jaga malam. Baterainya 6 terang benderang, kerja dari jam 6 sore sampai jam 6 subuh. Maling masuk juga. Tapi kalau kamu jadi dokter spesialis, kecil. THT, telinga, hidung, tenggorokan. Buka mulut, 5 juta. Banyak pasien yang takut nutup mulut. Kenapa? Buka 5, tutup 5. Baru saya paham kenapa kalau anak-anak ditanya mau jadi apa, mau jadi dokter, mau jadi apa, mau jadi polisi, mau jadi apa, mau jadi dokter lagi. Belum ada ditanya mau jadi apa, jadi ustadz. Enggak, kenapa? Takut kena usir gitu. Enggak semua. Jadi ustadz ini berat, biar aku aja. Apapun profesimu, kau mau jadi pengacara, lawyer, advokat itu
pengacara, bukan yang hijau-hijau pakai itu pokat. Advokat itu gajinya per jam, per menit, per detik. Itu hanya cara wasilah untuk mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Tapi tujuannya adalah kau jadi dokter spesialis, kau jadi pengacara, kau jadi polisi, kau jadi tentara, kau akan menolong agama Allah. Allahu Akbar. Ustadz Abdul Somad beberapa hari yang lalu update status. Sebentar ya, buka handphonenya dulu. Nama IG-nya Ustadz Abdul Somad Official. Yang belum follow silakan. Banyak sekali Abdul Somad ini, banyak sekali Pak Ustadz. Ada Abdul Somad, ada Abdul Somad, Abdul Somad. Yang mana? Itu yang follow-nya 6,5 juta. Itu coba lihat di iklan yang ke 13 Mei, penerimaan bintara khusus santri dan lintas agama. Prioritas. Saya disuruh upload. Ustaz Abdul Somad ada kabar gembira. Masya Allah tabarakallah, langsung saya share. Sudah 43.219 yang suka. Berapa yang lulus? Enggak tahu. Bayangkan, masjid-masjid selama ini kosong. Kenapa masjid kosong? Masyarakat enggak semangat ke masjid. Hayya shalah. Coba kalau tentara ini yang pulang. Hayya 'alas shalah. Langsung jamaah datang. Siap. Kata kepada anaknya, anakku, lihat tentara, baret merah, baret hijau, baret biru. Ada nggak baret biru? Ini tentara, nak. Bangga kita. Kenapa? Karena mereka berseragam, abdi negara, gagah perkasa, sehat walafiat. Tapi mereka juga menempelkan keningnya ke lantai karena bersimpuh sujud kepada Allah. Dia tidak merasa dirinya besar. Saat dia bersujud dia berkata, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Menetes air matanya saat bersujud. Aku tak ada apa-apanya di hadapanmu ya Allah. Dia berdoa, ya Allah, ya Allah. Ditanya sama kawannya sebelah, kau menangis karena rendah hati dan takut pada Allah? Bukan, gaji 13 belum turun. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Poin yang pertama. Poin yang kedua adalah bahwa ternyata Kiai Jauhari tidak sendirian. Beliau bersahabat dekat dengan Kiai Haji Imam Zarkashi. Salah satu pendiri pondok pesantren Darussalam Gontor. Saya kebetulan dulu belajar di pesantren di Medan. Buku bahasa Arabnya, kamusnya disusun oleh Kiai Haji Imam Zarkashi. Ketika mereka bersahabat dekat, pertemanan persahabatan mereka bukan hanya sekedar berkawan bersahabat, tapi juga ada buahnya. Buahnya adalah mendirikan pesantren. Sekarang banyak orang bersahabat berteman, gak jelas kemana arahnya. Maka setelah ini tanya, kita ini kan udah lama berteman, iya. Mau dibawa kemana hubungan kita ini? Kalau hanya sekedar teman tertawa, maka sesungguhnya lebih baiklah berteman dengan handphone. Teman adalah yang bisa menunjukkan kita kepada jalan yang benar. Akhirnya pertemanan mereka, persahabatan mereka, berdirilah pondok pesantren. Ini kawan-kawan, ada yang mungkin punya kelebihan harta, ada yang punya kelebihan ilmu, ada yang punya bapaknya pejabat, ada yang orang tuanya diberikan amanah kekuasaan. Maka berteman kalian, bersahabat kalian, tapi buah dari persahabatan itu adalah berdirinya pondok pesantren. Pondok pesantren mesti diperbanyak di seluruh Nusantara. Supaya apa? Karena benteng terakhir pertahanan bangsa kita dari serangan narkoba, dari serangan ganja, dari serangan LGBT, dari serangan aliran sesat, ateis, komunis, agnostik, liberal, sekuler. Tidak ada yang dapat menyelamatkan anak kita selain pondok pesantren.
Ustadz Somad menyepelekan anak-anak sekolah yang tidak di pesantren. Masuk jam 8 pagi, pulang jam 12 sore, habis itu dibawa kawannya cabut, pacaran, main ke mall, jalan-jalan, minumannya disuntik dari bawah pakai alat buat ngantuk, maaf perangsang, akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Nauzubillah, nauzubillah. Makanya yang dapat menyelamatkan anak kita pondok pesantren. Tapi pesantren mahal Pak Ustadz. Siapa bilang pesantren mahal? Kalau kalian mau melihat pesantren tidak mahal tapi tidak murahan, datanglah ke Al-Amin Perenduan. Jamaah yang dimuliakan Allah SWT dimanapun berada, inilah yang lagi masih bisa. Siapa di Indonesia, di dunia ini yang bisa menyelamatkan anaknya dari mulai bangun tidur sampai tidur malam? Hanya satu lembaga pendidikan di dunia yang bisa menyelamatkan orang dari bangun tidur sampai tidur lagi, itu adalah pondok pesantren. Karena kiai melihat santrinya sudah tidur,